Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Farijal selaku mahasiswa Universitas Pamulang Prodi S1 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk menampilkan video yang telah kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Akuntansi Sektor Publik yang diampu oleh Bapak M. Ali Akbar, MSI AKCE. Dalam video ini saya juga ditemani oleh rekan saya, yaitu Saudari Fani Hardian, yang ikut serta dalam menjabarkan atau memberikan penjelasan pada materi kali ini. Oke, dalam tugas materi kali ini kami akan membahas terkait dengan materi pertemuan 13 sampai dengan materi pertemuan 15. Untuk cakupan materinya itu sendiri, yang pertama itu ada teknik dasar akuntansi sektor publik, yang kedua ada kerangka konseptual akuntansi sektor publik, dan yang ketiga ada konsep pelaporan keuangan sektor publik. Oke, untuk materi pertama terkait dengan teknik dasar akuntansi sektor publik akan dijelaskan oleh Saudari Fani Hardian. Waktu dan tempat dipersilakan. Pertemuan 13, kita akan membahas tentang teknik dasar akuntansi keuangan sektor publik. Definisi akuntansi keuangan sektor publik yaitu bagian dari ilmu akuntansi yang di dalamnya juga terdapat proses akuntansi seperti identifikasi, pengukuran, pencatatan, dan penyajian peristiwa-peristiwa ekonomi yang ada di entitas sektor publik. Hambatan akuntansi sektor publik ada 6, yaitu objektivitas, yang kedua konsistensi, yang ketiga daya banding, yang keempat tepat waktu, kelima ekonomis dalam penyajian laporan, dan terakhir materialitas. Sistem akuntansi sektor publik. Yang pertama itu rekognisi kegiatan operasi yang signifikan. Yang kedua, ketepatan pengelompokan kegiatan operasi. Yang ketiga, sistem pengendalian yang menjamin reliabilitas. Yang terakhir, perhitungan terhadap efek setiap operasi. Standar akuntansi sektor publik yaitu pedoman atau panduan atau prinsip yang mengontrol cara akuntansi diperlakukan dalam penyajian laporan keuangan dalam tujuan pelaporan kepada pemakai laporan keuangan. Hal yang harus dipertimbangkan dalam menetapkan standar akuntansi sektor publik. Yang pertama, standar yang mengatur penyajian informasi dalam laporan keuangan untuk semua pengguna informasi organisasi. Yang kedua, standar auditor untuk pengujian intensif dan independen dalam memeriksa kewajaran laporan organisasi. Yang ketiga, standar yang memberikan panduan tentang informasi yang diperlukan untuk regulasi, perencanaan ekonomi, perpajakan, dan tujuan sosial lainnya. Yang terakhir, standar memberikan teori dan prinsip penting bagi semua pihak di bidang akuntansi. Teknik akuntansi sektor publik. Yang pertama itu akuntansi anggaran, akuntansi komitmen, akuntansi dana, akuntansi kas, dan terakhir akuntansi flow. Pertemuan 14 kita akan membahas kerangka konseptual akuntansi sektor publik. Tujuan kerangka konseptual akuntansi sektor publik yang pertama itu untuk memudahkan pengguna memahami kesesuaian laporan keuangan sektor publik dengan standar akuntansi yang berlaku. Yang kedua, pencatatan laporan keuangan agar memahami implementasi standar dan prinsip akuntansi di sektor publik. Yang ketiga, agar auditor pemerintah dan swasta seperti BPK dan KAP mudah memeriksa kesesuaian prinsip akuntansi dengan laporan keuangan. Dan yang terakhir, tim penyusun standar akuntansi pemerintah dan sektor publik. Ruang lingkup kerangka konseptual akuntansi sektor publik. Yang pertama, pemerintah pusat, yang kedua, pemerintah daerah, yang ketiga, partai politik, yang keempat, LSM, yayasan, dan tempat peribadatan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Faisal Farijal. Terima kasih. Oke, selanjutnya itu materi terkait dengan dasar pengakuan dan pengukuran transaksi publik. Yang pertama itu ada pencatatan biaya histori atau historical cost. Jadi untuk biaya historis ini itu mengacu pada metode pencatatan aset atau kewajiban berdasarkan biaya awal saat aset pembelian atau aset diperoleh. Nah, nilai historis ini umumnya itu tidak mengalami perubahan seiring waktu, kecuali ada beberapa hal seperti depresiasi, kemudian ada perubahan nilai aset seperti kerusakan atau enggak ada impairment. Nah, contohnya itu misal nih, kita pada saat pembelian kendaraan, misal 5 juta, pada saat kita perolehan kendaraan itu 5 juta. Nah, berarti untuk nilai buku atau cost harga perolehannya itu tetap 5 juta untuk tahun yang akan datang. Misal tahun ini kita beli, tapi tahun akan datang apakah biaya harga perolehannya berkurang? Tidak, karena akan tetap sama, kecuali tapi akan muncul depresiasi.
Oke, selanjutnya itu ada terkait dengan pencatatan biaya saat ini. Nah, untuk pencatatan biaya saat ini itu adalah mencatat nilai aset atau kewajiban berdasarkan nilai pasar saat ini. Nah, itu biasanya memperhitungkan fluktuasi harga dan nilai tukar. Contoh nih, nilai pasar gedung yang sama sekarang misal sebesar 600 juta. Maka nilai gedung akan diperbarui menjadi 600 juta. Misal sebelumnya ada beli 500 juta, tapi itu di tahun yang lalu. Nah, di tahun ini harga gedung berdasarkan nilai pasar itu 600 juta, otomatis itu ada mengalami fluktuasi harga, yaitu sebesar 16 juta. Nah, yang ketiga itu konsep pengakuan dan pengeluaran transaksi publik itu ada namanya nilai realisasi atau penyelesaian sebagai aktiva dengan jumlah-jumlah kas atau setara kas yang diperoleh sekarang melalui penjual aktiva saat melepas secara normal. Oke, untuk nilai realisasi ini itu mengacu pada nilai yang diakui sebagai aktiva ketika dijual atau dilepaskan secara normal. Nilai ini didasarkan pada jumlah kas atau kas yang diperoleh. Jadi nilai cost-nya itu diperoleh ketika ada penjualan. Jadi nilai jualnya sebesar berapa? Nah, itu sebagai nilai realisasi. Contohnya misal perusahaan menjual produksi dengan harga 50 juta. Nah, nilai realisasinya 50 juta. Padahal pada saat pembeliannya itu misal beli mesin produksinya itu misal sebelumnya 100 juta. Nah, karena udah terrealisasi cuma 50 juta, berarti itu pencatatannya sebesar 50 juta. Nah, untuk nilai realisasi ini jarang banget digunakan oleh beberapa perusahaan nirlaba lainnya. Oke, selanjutnya itu ada nilai sekarang atau nilai present value. Nah, nilai ini diakui sebagai aktiva berdasarkan arus kas masuk bersih yang diharapkan masa depan. Jadi kayak misalkan kita pada saat pembelian aset menggunakan leasing kan ada bunga-bunga tertentu. Nah, itu diakui sebagai nilai present value-nya nilai present value-nya tersendiri. Kayak misalkan diskontonya yang digunakan untuk nilai sekarang atau arus kas yang akan datang. Oke. Nah, contohnya itu misal kita ada proyek investasi, diharapkan arus kas bersihnya itu sebesar 100 juta setiap bulannya selama 5 tahun. Berarti untuk 100 juta itu kita kalikan nilai sekarang dan kalikan selama 5 tahun. Nah, nanti nilai sekarang itu akan dihitung dengan memperhitungkan tingkat diskonto yang berlaku. Nah, biasanya untuk mencari nilai tingkat diskonto itu tersendiri itu menggunakan ada beberapa website yang saya ketahui. Yang pertama itu ada cermati.com. Kemudian bisa juga pakai nilai diskonto atau pinjaman bank atau kurs BI lainnya. Oke. Baik, untuk materi selanjutnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengukuran dan pengakuan dalam transaksi sektor publik. Yang pertama itu ada probabilitas manfaat ekonomi di masa depan. Dengan adanya probabilitas manfaat ekonomi di masa depan, ini bertujuan untuk menghadapi ketidakpastian laporan keuangan sektor publik dalam kegiatan operasi organisasi. Nah, yang kedua itu ada namanya kendala pengukuran. Nah, kendala pengukuran ini berdasarkan biaya atau nilai dengan nilai tingkat tertentu. Nah, estimasi biaya atau nilai itu sendiri merupakan esensial yang penting dalam penyusunan laporan keuangan sektor publik tanpa mengurangi tingkat keandalan dalam banyak kasus. Nah, yang ketiga itu ada namanya faktor aktiva. Nah, faktor aktiva ini menjadi penting karena pengakuan aktiva terjadi pada saat manfaat ekonomi di masa depan, yaitu memiliki manfaat di ekonomi di masa depan untuk kegiatan operasi perusahaan. Nah, untuk nilai aktiva ini sendiri diukur kan secara andal. Makanya dalam melakukan posisi keuangan ini aktiva diakui karena memiliki manfaat di masa depan. Nah, untuk faktor keempat yaitu terkait dengan kewajiban. Nah, untuk kewajiban ini, pengakuan dan pengeluaran kewajiban melibatkan pertimbangan nilai kini, yaitu nilai yang harus dibayar saat ini. Nah, faktor yang mempengaruhinya itu terkait dengan kewajiban aktual, tingkat bunga, dan juga jangka waktu. Nah, yang kelima ini terkait dengan ekuitas. Nah, untuk pengakuan dan pengukuran ekuitas ini tersendiri itu merupakan modal dan pemilik laba. Nah, faktor yang mempengaruhinya itu seperti investasi pemilik, laba bersih, dan distribusi dividen. Nah, yang terakhir itu ada pendapatan dan belanja. Nah, pengakuan pendapatan ini melibatkan pertimbangan kapan pendapatan itu diakui. Misalkan, apakah saat penjualan selesai atau ketika penjualan ini telah keluar dari gudang. Nah, untuk pengakuan belanja atau beban
ini mempertimbangkan kapan biaya ini diakui, misalnya saat pembelian ini barang sudah diterima atau ketika layanan diberikan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pengakuan dan pengukuran ini itu biasanya adanya waktu transaksi, metode pengukuran, dan juga adanya kriteria dalam pengukuran. Untuk materi selanjutnya yaitu terkait dengan pertemuan 15 terkait konsep laporan keuangan sektor publik. Nah, untuk definisi laporan keuangan sektor publik yaitu laporan keuangan yang dari sudut pandang manajemen perusahaan ialah tools untuk evaluasi manajemen dan pengendalian organisasi. Sementara itu, pihak eksternal melihatnya sebagai laporan keuangan sebagai alat pertanggungjawaban serta alat memutuskan untuk sebuah keputusan. Jadi, untuk laporan keuangan sektor publik ini adalah fungsi utamanya itu untuk sebagai evaluasi terkait dengan kinerja keuangan perusahaan selama periode tersebut. Oke. Untuk materi selanjutnya yaitu fungsi laporan keuangan sektor publik, diantaranya terbagi menjadi 6 poin. Yang pertama itu ada kepatuhan dan pengelolaan. Nah, laporan keuangan pada dasarnya memiliki tujuan untuk menjamin pengguna atas laporan keuangan dan otoritas bahwa laporan tata kelola dalam laporan keuangan ini telah mencapai kesesuaian dalam hukum. Nah, yang kedua itu akuntabilitas dan pelaporan retrospektif. Nah, tujuan berikutnya itu laporan keuangan ialah bentuk tanggung jawab publik dalam mengawasi kinerja manajerial, pencapaian berbagai tujuan yang telah disepakati, perbandingan dengan organisasi sejenis. Nah, hal ini juga bertujuan untuk melihat apakah efisiensi dan efektivitas dalam mengoptimalkan sumber daya organisasi sudah sesuai atau belum. Nah, yang ketiga itu terkait dengan perencanaan dan informasi otorisasi. Nah, fungsi laporan keuangan ialah memberi acuan atas perencanaan kebijakan dan aktivitas masa depan, serta menginformasikan pendukung terhadap otorisasi penggunaan dana. Nah, yang keempat itu terkait dengan kelangsungan organisasi. Nah, fungsi laporan keuangan ialah memudahkan pembaca untuk meninjau organisasi atau unit kerja agar melanjutkan penyediaan barang dan jasa pada masa yang akan datang. Nah, yang kelima itu hubungan masyarakat atau public relation. Nah, tujuan berikutnya itu adalah laporan keuangan sebagai pembuka kesempatan organisasi atau sebagai alat komunikasi untuk publik dan pihak berkepentingan yang disampaikan ke pemilik yang dipengaruhi oleh karyawan. Nah, yang terakhir ini terkait dengan sumber fakta dan gambaran. Tujuan lain dari laporan keuangan ialah memberikan informasi atau informasi kepada pihak kepentingan lain agar memahami organisasi dengan secara mendetail. Nah, kemudian serta memberikan informasi untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, politik, juga merupakan tujuan umum akuntansi dalam organisasi pemerintahan. Hal ini juga sebagai bukti akuntabilitasnya dalam mengelola anggaran. Oke, selanjutnya ada beberapa informasi yang diberikan untuk evaluasi mengenai organisasi dalam manajerial, sedangkan laporan keuangan bertujuan untuk menghasilkan keputusan sosial, politik, dan ekonomi dan memiliki manfaat dari informasi tersebut ialah yang pertama adanya sebagai perbandingan rencana anggaran dengan keadaan aktual. Nah, yang kedua itu sebagai pengamatan hasil operasi dengan keadaan finansial. Nah, yang ketiga itu sebagai alat untuk meninjau kepatuhan terhadap perundangan atau peraturan mengenai masalah keuangan. Baik, selanjutnya yaitu unsur-unsur laporan keuangan sektor publik. Menurut Pesaka 45 yang saat ini telah berubah menjadi ISAK 35, ada beberapa komponen laporan keuangan yang harus disusun oleh organisasi nirlaba. Yang pertama ini ada laporan posisi keuangan atau neraca pada akhir periode pelaporan. Nah, jenis laporan ini berfungsi dalam penyajian informasi mengenai aset, utang, aset neto, serta informasi lainnya. Nah, laporan posisi keuangan ini akan membantu donatur dan para pengguna lainnya dalam menyediakan informasi mengenai seberapa mampukah organisasi tersebut
berlanjut. Yang kedua itu terkait dengan likuiditas, fleksibilitas keuangan, dan juga kemampuan organisasi dalam memenuhi kewajibannya. Nah, komponen dari laporan posisi keuangan ini terdiri dari aset. Nah, aset ini biasanya ada kas dan bank, kemudian ada piutang usaha, piutang lain-lain, kemudian ada persediaan, serta uang muka atau beban dibayar di muka. Nah, untuk aset ini juga terbagi ada aset lancar dan aset tidak lancar. Untuk aset lancar biasanya kas dan bank, dan aset tidak lancar itu seperti aset tetap atau aktiva tidak berwujud. Selain itu, di komponen laporan posisi keuangan terdapat juga akun liabilitas. Nah, liabilitas ini ada yang jangka waktu pendek dan ada jangka waktu panjang. Nah, untuk jangka waktu komponen liabilitas ini sendiri terbagi ada utang dagang, utang lain-lain, kemudian ada biaya yang masih harus dibayar, pendapatan diterima di muka, lalu ada utang jangka pendek lainnya. Nah, kemudian untuk penyajian laporan posisi keuangan ini ada tercermin dalam PSAK 1 terkait dengan penyajian laporan keuangan. Teman-teman bisa buka saja di PSAK 1, PSAK nomor 1. Nah, ini biasanya bisa diakses di jika teman-teman punya anggota YAI bisa di SAK online. Oke, selanjutnya itu ada komponen unsur lainnya, yaitu laporan kinerja keuangan atau laporan surplus defisit. Laporan ini berfungsi dalam penyajian informasi mengenai pengaruh transaksi dengan peristiwa lainnya yang menyebabkan jumlah aset neto serta peristiwa yang menggambarkan bagaimana sumber daya digunakan dalam aktivitas organisasi. Nah, untuk penyajian laporan kinerja keuangan ini berguna untuk melihat pendapatan dan biaya selama periode tertentu. Laporan ini terdiri dari pendapatan, beban, dan juga biaya-biaya yang keluar selama periode berjalan. Selanjutnya itu ada laporan perubahan dalam aktiva atau ekuitas neto. Nah, susunan laporan perubahan dalam aktiva atau ekuitas neto ini berdasarkan surplus atau defisit neto periode terkait. Seperti perusahaan itu mengakui pendapatan dan biaya secara langsung untuk perubahan aktiva atau ekuitas neto. Laporan ini mencakup yang pertama itu berbagai kontribusi maupun distribusi pemilik. Yang kedua itu awal periode yang terdapat akumulasi neto, saldo surplus atau defisit, serta melaporkan dan pergerakan di periode yang berjalan. Yang ketiga itu pengungkapan komponen aset atau ekuitas neto secara terpisah dan rekonsiliasi antara nilai tercatat setiap komponen aset atau ekuitas neto pada awal dan akhir periode, yang mengungkapkan setiap perubahan pencatatan berbagai aset secara pisah dan rekonsiliasi nilai tiap aset atau di awal dan di akhir periode. Adapun template untuk perubahan aktiva atau aset neto ini sama, teman-teman bisa akses di IAI SAK itu di PSAK nomor 1 terkait dengan penyajian laporan keuangan. Selanjutnya itu ada laporan arus kas. Nah, laporan arus kas ini berfungsi untuk memberikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas pada suatu periode tertentu. Adapun komponen dari arus kas ini yang pertama itu ada arus kas aktivitas operasi yang berasal dari kegiatan operasi seperti penerimaan pendapatan jasa, sumbangan, serta ada perubahan pada aset neto dan kewajiban jangka pendek yang mempengaruhi nilai kas. Yang kedua itu ada arus kas yang berasal dari aktivitas investasi. Nah, biasanya ini berasal dari berubahnya aset tetap yang berakibatkan pada berubahnya nilai kas, seperti penjualan aset tetap, terus kemudian pembelian dan sejenisnya. Yang ketiga itu arus kas dari aktivitas pendanaan. Nah, arus kas dari pendanaan ini umumnya berasal dari penerimaan kas yang bersumber dari donatur, namun penggunaannya terbatas untuk jangka panjang dan peningkatan dana abadi. Nah, untuk format laporan arus kas, teman-teman bisa cek juga di PSAK nomor 1 itu di paragraf paling bawah itu ada penyajian laporan keuangan terkait arus kas. Selanjutnya ini ada CLK atau catatan atas laporan keuangan. Nah,
kebijakan atas akuntansi serta catatan laporan ini harus terdiri. Yang pertama itu informasi disajikan mengenai laporan keuangan, terus kemudian ada kebijakan akuntansi, ada penerapan ke transaksi dan peristiwa yang akan datang, atau biasanya ini subsequent event questionnaire. Nah, yang kedua itu ada pencatatan yang tidak tercatat di laporan posisi keuangan, diantaranya laporan kinerja keuangan, laporan arus kas, laporan perubahan aktif atau ekuitas neto, serta informasi yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan sektor publik. Kemudian baik, selanjutnya itu ada siklus akuntansi keuangan sektor publik. Yang pertama itu dari alur siklus akuntansi keuangan sektor publik, pertama ada transaksi. Nah, transaksi ini berupa data atau bukti maupun dokumen pendukung kegiatan yang dilakukan pencatatan. Jadi, transaksi ini merupakan beberapa dokumen atau yang dicatat oleh perusahaan menjadi sebuah transaksi. Misal ini bisa semacam penjurnalan. Nah, kemudian setelah kita ke transaksi, lanjut lagi ke proses yaitu analisa bukti transaksi akuntansi. Nah, jadi ketika dari transaksi kita cek dulu apakah jurnal ini sudah sesuai dengan bukti pendukungnya atau dokumen-dokumen pendukung dari transaksi ini. Nah, setelah dilakukan bukti ini, lanjut lagi ke buku jurnal. Nah, buku jurnal ini adalah dari bendahara ini mencatat data transaksi dengan jurnal, yaitu seperti jurnal umum, jurnal penerimaan kas, jurnal penjualan, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal petty cash dan lainnya. Oke, setelah ke buku jurnal, lanjut lagi yaitu pengikhtisaran data yang diposting. Nah, pengikhtisaran data yang diposting ini yaitu adalah pengelompokan atau pengklasifikasian akun sesuai dengan nature akun itu sendiri. Misal ada nature kas dan bank, piutang usaha, kemudian pengelompokan aset, kewajiban atau liabilitas, kemudian ke pendapatan beban dan lainnya. Nah, setelah proses pengikhtisaran data yang posting, selanjutnya itu ada tahapan catatan dan laporan. Nah, setelah klasifikasi pencatatan ini, setelah pengikhtisaran dilakukan selama periode akuntansi, laporan ini menuju pihak berkepentingan, yaitu proses ke catatan dan laporan. Nah, setelah klasifikasi dan pencatatan transaksi dilakukan di buku besar selama periode akuntansi, berikutnya itu sampai laporan keuangan menuju pihak yang berkepentingan. Selesainya, laporan keuangan sektor publik akan terbuat dan bisa dianalisis agar kebenaran atau keakuratan reliabilitasnya dapat diverifikasi oleh pengguna atau pembaca laporan keuangan. Selanjutnya ini ada teknik laporan keuangan sektor publik. Nah, teknik laporan keuangan sektor publik ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada tahap pencatatan dan penggolongan, yang kedua tahap pengikhtisaran, dan yang ketiga ada tahap laporan. Nah, kita akan membahas dulu terkait tahap pencatatan dan juga penggolongan. Nah, mencatat dan menggolongkan ialah identifikasi serta mengukur berbagai transaksi di buku jurnal. Jurnal dalam hal ini media mencatat transaksi, kronologi urutan waktu, kemudian juga klasifikasi akun. Nah, jurnal memiliki fungsi itu sebagai untuk menggambarkan pos-pos yang dipengaruhi transaksi, gambaran kronologis, dan ada beberapa jurnal seperti jurnal khusus untuk memudahkan pekerjaan yang dilakukan oleh beberapa orang. Misal jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, jurnal umum yang bisa dilakukan secara bersamaan. Nah, kemudian jurnal ini mencegah agar kesalahan tidak perlu dicari di buku besar. Kalau jurnal khusus ini agar dimudahkan dalam proses mencari kesalahan. Nah, yang kedua itu ada tahap pengikhtisaran. Nah, tahap pengikhtisaran ini yaitu pencatatan transaksi yang akan diklasifikasikan
hingga dibukukan ke posting buku besar dalam periode berjalan. Nah, buku besar dalam hal ini ialah buku besar umum pembantu. Nah, buku besar umum pembantu ini berfungsi untuk mengumpulkan data transaksi lalu mengelompokkan untuk divalidasi sehingga proses penyesuaian laporan keuangan ini lebih mudah dan lebih gampang untuk ditelusuri. Nah, selanjutnya itu ada tahap pelaporan. Nah, dalam data akuntansi, data rekening buku merupakan isi laporan keuangan, kertas kerja, maupun cara menyederhanakan laporan keuangan. Selanjutnya ini ada tahapan pelaporan. Nah, untuk tahapan pelaporan ini sendiri itu bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami laporan keuangan perusahaan atau nirlaba. Nah, untuk tahapan pelaporan ini sendiri itu untuk menyajikan laporan neraca, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan realisasi anggaran, dan juga catatan atas laporan keuangan dan juga laporan lainnya. Nah, fungsi tahapan pelaporan ini adalah teknik untuk menyusun laporan keuangan untuk periode berjalan. Oke. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata atau kekeliruan dalam materi yang telah kami sampaikan, mohon untuk dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.